Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang standar operating prosedur dari Mixu Indonesia. Saya Anggun Agnesia Silayan sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian standar prosedur atau kita sebut sebagai SOP. SOP merupakan sistem yang disusun untuk mudah merapikan dan menerbitkan pekerjaan tersebut. SOP hadir dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membantu hasil menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja efektif. Manfaat standar operasi prosedur. Di sini ada yang pertama, sebagai standarisasi cara kerja bagi karyawan dalam menyelesaikan tugas proses dijalankan. Yang kedua adalah mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Ada yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksana tugas dan tanggung jawab. Dan yang keempat ada bisa menetapkan jadwal pekerjaan lebih akurat sehingga dapat mengetahui kapan akan diselesaikan. Manfaat standar operasi prosedur. Yang pertama ada konsisten, terus kejelasan tugas, dan yang ketiga adalah kejelasan alurnya. Perkenalkan, nama saya Adila Rahmawati. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang syarat SOP. Di sini syarat SOP itu ada 4. Yang pertama, harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, SOP dibuat untuk kepentingan semua pihak. Yang ketiga, SOP harus memuaskan customer. Yang keempat, SOP harus dapat menaikkan omset atau profit. Kapan dibuatnya SOP? SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan. SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Uji SOP sebelum dijalankan, lakukan revisi setelah 1-2 bulan trial. Tim penyusun SOP biasanya seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Di sini ada contoh gambar tentang biaya kemitraan Mixu Indonesia. Yang pertama ada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Jakarta. Biaya surveinya ada di kisaran angka 2 juta. Di provinsi lain di Pulau Jawa, di sini biaya surveinya ada di kisaran 3 juta. Dan di provinsi di pulau lain ada di kisaran angka 4 juta. Di bawahnya ada tentang tarif standar. Yang pertama, biaya manajemen yang ada di ibu kota provinsi. Di sini ada di kisaran angka 24 juta. Dan di kabupaten lainnya ada di kisaran angka 18 juta. Yang kedua ada deposit. Di sini deposit biaya provinsi ada di kisaran angka 40 juta. Dan di kabupaten lain pun sama, ada di kisaran angka 40 juta. Yang ketiga ada biaya pelatihan. Di provinsi di kisaran angka 3 juta dan di kabupaten lain pun sama, ada di kisaran 3 juta. Yang keempat ada biaya peralatan yang di provinsi ada di kisaran angka 170 juta dan di kabupaten lain pun ada di kisaran angka 170 juta. Yang terakhir ada biaya bahan baku. Di sini di provinsi ada di kisaran angka 100 juta dan di kabupaten lain pun ada 100. Di kabupaten lain pun ada di kisaran angka 100 juta. Total keseluruhan dari provinsi ada 337 juta
Dan di kabupaten lain keseluruhannya ada 333 juta. Perkenalkan, nama saya Sidki Aludin. Saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan bacakan hasil wawancara dari kelompok kami mengenai perusahaan atau perusahaan es krim atau perusahaan Mixu Indonesia. Di sini pertama ada profil. Di sini Mixu Es Krim dan NT adalah sebuah perusahaan luar laba yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Zhengzhou Henan, Tiongkok dan didirikan pada bulan Juni 1997 hingga 2021. Sebanyak 21.581 gerai Mixu telah beroperasi di Tiongkok dan sedikitnya di 11 negara lainnya di Asia. Nah, Mixu ini berada dalam naungan PT Ginseng Pacific Trading yang berasal dari Tiongkok. Kebetulan PT ini di Indonesia juga ada. PT ini kalau di Indonesia pusatnya itu di Bandung, dan di Indonesia juga Mixu juga udah mempunyai beberapa gerai atau toko, lebih dari 20 toko yang tersebar di Indonesia. Kemudian di sini ada dokumen mengenai terkait halal Mixu, karena sekarang tuh Mixu tuh belum ada label halalnya dikarenakan 90% bahan baku Mixu itu diimpor dari negara Tiongkok. Terus yang kedua itu sumber bahan baku tidak terpusat terlalu di seluruhnya di satu kota, dan di sini juga perlu menjadi catatan bahwa belum memiliki sertifikat halal tidak sama dengan tidak halal. Penyebaran informasi bahwa Mixu tidak halal merupakan tindakan yang menurut kami kurang bertanggung jawab dan disayangkan. Namun kami sangat mempercayai individu dan maupun organisasi yang menyebarkan informasi, dan jadi intinya Mixu sebenarnya udah mengajukan atau mengurus sertifikat halal itu sejak tahun 2021, namun memang masih belum selesai, masih ada beberapa pertimbangan lagi dari pihak pemerintahnya yang belum menerbitkan bahwa Mixu itu halal halal. Nah, di sini juga ada aturan pakaian bagi karyawan. Yang poin pertama itu perempuan. Perempuan itu harus memakai sepatu, kemudian rambutnya diikat rapi. Bagi yang muslim itu pakai kerudung, baju hitam. Nah, di sini untuk laki-laki pakai sepatu, rambutnya rapi, tidak boleh gondrong atau panjang, terus bajunya hitam. Kenapa baju hitam? Karena di Mixu sendiri karyawan itu baju seragam karyawannya itu warnanya hitam, full hitam, dari mulai topi sampai kaos yang diberikan juga hitam. Nah, di sini ada operasional kerja. Poin pertama itu dalam cara penyajian pun harus sesuai dengan takaran yang sudah ada, tidak boleh lebih kurang atau tidak boleh lebih atau kurang. Jadi takarannya itu udah ada aturannya, udah ada SOP-nya dari perusahaannya, itu harus sesuai dengan SOP yang telah diberikan, dan tidak boleh lebih juga dan tidak boleh kurang juga, karena kalau misalkan lebih atau kurang, takaran penyajiannya itu akan rasa dari yang dihasilkan itu beda sesuai dengan SOP yang berlaku yang telah ditetapkan di perusahaannya. Yang kedua itu menu yang di sana sesuai standar yang telah ditetapkan, dari mulai harga sampai menu juga standar. Untuk opening awal dibagi 3 bagian, di bagian proses. Jadi yang proses pertama itu dapur depan. Dapur depan itu yang bagian kayak kasirnya kayak gitu, kayak pesan menu kayak gitu. Kan mulai penyusunan variasi es krim dan toppingnya. Nah, di dapur depan juga kan kita juga sering pernah lihat juga kan, di bagian depan pas kita mau pesen juga kan di belakangnya ada tempat-tempat es krim, terus tempat-tempat ini taruh toppingnya. Nah, di situ. Jadi buat penyusunannya untuk sebelum buka itu, dapur depan tuh kita beresin area situ, dari mulai mengecek
tempat es krimnya, terus toppingnya. Kalau misalkan habis berarti diisi lagi, terus kemudian menyiapkan dan menyalakan peralatan kasir juga. Terus ada dapur belakang membuat. Nah, di sini ada dapur belakang yang membuat bahan mentahnya dari mulai adonan es krim, kopi dan lain-lain. Jadi dapur belakang itu sebagai dapur kotor yang kayak gitu. Jadi dapur pembuatan dari adonan-adonan. Terus yang terakhir tuh bagian kebersihan area dari mulai area depan dan belakang. Biasanya itu dilakukan dari mulai pembukaan atau closing. Dan bukan hanya dilakukan seperti itu juga, jadi setiap saat. Jadi misalkan kalau misalkan habis membuat adonan, terus diberesin lagi areanya, terus meja-meja pelanggan atau meja-meja pembeli yang sudah membeli, kan biasanya suka ada pembeli yang nggak membuang tempat hasil ini tempat apa ya sih hasil pembelian mereka gitu kan, kayak aqua, kayak bekas-bekas sampahnya itu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada pembeli yang lupa membuang sampah, ya otomatis kita yang ngelapin mejanya seperti itu. Terus kemudian tuh untuk bagian closing juga itu dibagi menjadi dua. Jadi bagian dapur dapur depan tuh yang bar yang tadi sudah dijelaskan, dan dapur belakang juga ya ini lebih ke beresin sih kayak itu. Terus di sini juga ada karyawan harus bekerja sesuai SOP yang sudah ditetapkan di sana agar suatu proses yang dijalankan bisa menghasilkan produk yang baik bagi konsumen yang membeli produk itu sendiri, dan konsumen bisa merasa puas. Dan kalau misalkan karyawan yang menjalankan SOP dengan baik, otomatis pekerjaan kita yang kita hasilkan juga akan lebih baik lagi, terutama terutama bagi terutama customer mungkin atau konsumen. Mungkin kalau misalkan pekerjaan kita baik, bakal dilihat oleh konsumennya juga lebih baik lagi. Konsumen juga bakal merasa lebih puas dan ingin membeli es krim di sini lagi. Terus juga ada cara menarik karyawan. Yang pertama itu dengan cara mengadakan promo, misalkan kayak promo menu baru atau promo diskon atau promo grand opening kedai kayak gitu. Terus menyediakan menu-menu baru yang bisa menarik perhatian. Nah, seperti menu-menu yang berbeda dari toko es krim yang sebelumnya atau berbeda dari toko es krim yang lain. Terus ini juga invitation orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Nah, jadi biar biar karyawan-karyawan di sana tuh mengambil karyawan-karyawan yang lebih berpengalaman dalam bidangnya. Jadi nggak asal ambil aja. Biar apa? Biar kerjaan atau yang dihasilkan itu lebih baik lagi. Dan poin terakhir itu karyawan harus bersikap ramah dalam pelayanan. Ini wajib banget, karena apalagi kan setiap hari kan ketemu sama konsumen atau customer, setiap harus ramah dan dalam pelayanannya. Kan mungkin kita harus cemberut atau apapun itu. Di sini ada juga kebijakan mutu lucu Indonesia. Di sini yang nomor satu memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, berkomitmen untuk selalu meningkatkan standar kualitas. Dan ketiga, selalu mengutamakan faktor keamanan pangan dan kehalalan. Yang keempat, mematuhi semua peraturan yang berlaku. Di sini ada jam operasional kerja. Jam operasional kerja itu jam buka. Yang pertama itu hari Senin sampai Jumat itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian hari Sabtu sampai Minggu jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam libur, setiap karyawan bekerja 6 hari kerja, dan untuk pembagian liburnya itu tidak bersamaan non karyawan. Jadi kalau misalkan satu tim itu ada 5 orang ini gak mungkin libur semua, jadi cuma ada 1 orang yang libur, karena kalau misalkan libur semua otomatis akan mengurangi dari hasil omset kita, dari hasil omset gerai atau toko tersebut, karena gak mungkin dong toko atau gerai itu ada waktu 1 hari full libur. Itu enggak, paling cuman kalau kayak gitu paling cuman kayak hari raya itu juga enggak semuanya libur juga, pasti ada tetap aja buka, apalagi di Sabtu Minggu, karena di Sabtu Minggu ini momen yang pas untuk
si perusahaan atau toko ini untuk berjualan, karena ini hari weekend pasti banyak pengunjung yang berdatangan ke tempat ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas ada kekurangan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.